Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang unit Scania. Di sini kita sudah ada materi tentang unit Scania, yaitu OptiCruise GRSU 935. Kalau kita ingat-ingat lagi, GRSU itu merupakan singkatan ya. Jadi singkatan dari gearbox-nya itu memiliki function apa saja gitu ya. Jadi kalau G-nya itu menunjukkan bahwa itu merupakan gearbox ya. Terus R-nya itu merupakan memiliki ring ya. Jadi gearbox tersebut memiliki ring, nanti ringnya itu bisa ring high, bisa ring low. Jadi bisa berubah ringnya. Terus untuk S-nya itu gearbox tersebut memiliki splitter ya. Splitter. Jadi splitternya nanti juga bisa low, bisa high. Ada dua percepatan dari splitter. Terus untuk O itu merupakan overdrive, di mana gearbox tersebut memiliki function overdrive, yaitu outputnya itu lebih cepat daripada input. Nah ini biasanya di speed terakhir ya. Contohnya kalau gearbox 935 ini di speed 12. Jadi kalau kita sampai di speed gearboxnya itu pindah ke speed 12, maka dia akan outputnya lebih cepat dari putaran inputnya. Jadi putaran engine-nya seberapa, outputnya itu bakal lebih kencang. Terus selanjutnya di gearbox itu contohnya kayak seperti ini ya. Duanya ini berarti splitter. Splitter itu letaknya ada di depan. Nah, ini yang dikatakan splitter. Makanya di sini splitternya itu ada splitter low, ada splitter high. Selanjutnya di sini ada tiga itu di main gear. Di sini ada gear 1, ada gear 2, sama ada gear 3. Selanjutnya di 2 itu adalah ring ya. Di paling belakang ini tidak tergambarkan di gambarnya sini ya. Jadi di outputnya gearbox itu nanti bakal ada ring. Ringnya itu ada dua kecepatan juga, percepatan, yaitu low sama high ya. Jadi kalau di total ini 2 dikalikan 3 dikalikan 2 ya. Jadi splitter dikalikan main gear dikalikan ring, jadinya dia percepatannya itu nanti 12. Makanya di tabel ini itu percepatan majunya itu bisa F1 sampai dengan F12. Jadi sampai dengan forward maju 12. Jadi maju 1 sampai maju 12. Selain speed F1 sampai F12, nanti gearbox ini juga dilengkapi dengan namanya crawler ya, dimana giginya itu masih di bawahnya 1. Jadi kalau 1 itu sudah pelan, nanti bakal ada lagi gear yang lebih pelan. Ini biasanya kalau di tanjakan muatan kita berhenti terus kita mau awal gerak, itu kalau gigi 1 atau gear speed 1 ini kita tidak kuat, kita bisa turunkan ke namanya gear crawler, atau speednya itu kita pindah ke crawler. Lah crawlernya ini juga ada dua kalau kita lihat, yaitu crawler low sama crawler high ya. Jadi dua percepatan. Selanjutnya selain itu juga nanti juga ada gear reverse. Jadi kalau gear reverse ini nanti dia merubah arah putaran ya. Jadi arah putarannya akan dibalik sehingga unit atau Scania-nya nanti bisa berjalan mundur gitu ya. Untuk gigi mundurnya sendiri di sini ada dua percepatan, yaitu R1 sama R2 ya. Jadi nanti splitternya akan berubah. Nah itu secara garis besar untuk spesifikasinya ya, percepatannya, gigi maju, gigi mundurnya itu. Jadi gigi maju, gigi mundur itu ya. Nanti gigi mundurnya ada R1 sama R2, gigi majunya itu ada speed 1 sampai 12, terus crawler low sama crawler high. Jadi maju itu ada total itu 14, mundurnya itu ada 2 kecepatan saja. Selanjutnya
Kita akan membahas tentang apa saja yang akan berfungsi ketika kita melakukan perpindahan speed ya. Jadi speed umpama masuk speed 1 ke speed 2 itu apa saja sih yang bekerja itu ya. Ini kalau kita lihat di sini ada OptiCruise sistem GRSO 935 ya. Jadi kalau OptiCruise itu nanti jika dilengkapi dengan OptiCruise itu pasti nanti ada solenoid block V112. Jadi sebenarnya OptiCruise ini gearboxnya itu manual, cuma kontrolnya bisa dikontrol oleh elektrik sehingga nanti bisa speed shift up, shift down-nya itu bisa secara otomatis. Itu ya. Nanti yang kontrol ya nanti controller bakal ngatur solenoid block yang ada di sini ya. Jadi solenoid blocknya ada V112 sama solenoid block di V111. Selanjutnya untuk mengontrol gearbox ya yang versi OptiCruise nanti V112 ini dia akan menggerakkan ini ya, lateral dan longitudinal ya. Jadi lateral itu yang arah menyamping ini. Ini merupakan shaft lateral. Selanjutnya ada shaft longitudinal. Shaft longitudinal itu yang ini merupakan shaft longitudinal. Jadi nanti kombinasi antara lateral sama shaft longitudinal itu akan menggerakkan namanya shifting fork ya. Jadi di sini ada shifting fork untuk reverse sama crawler. Dia warna coklat ini untuk menggerakkan shifting forknya gear 1, terus yang abu-abu ini menggerakkan shifter forknya gear 2 sama gear 3. Jadi abu-abu nanti ini shifter forknya ini bakal digerakkan oleh namanya adalah yaitu gear selector shaft. Ini ada shaftnya. Jadi satu shifter fork itu digerakkan oleh satu shaft. Contohnya ini punyanya ring. Ini digerakkan oleh satu selector shaft ya. Selector shaft nanti digerakkan oleh yang namanya silinder ya. Ini silinder. Terus nanti ringnya ini. Yang ini adalah selector shaftnya punyanya ring nanti digerakkan oleh silinder. Nanti yang punyanya ring ini menggerakkan paling depan karena warna shaftnya ini bakal sama dengan warna shifter fork ya. Jadi antara shaft dengan shifter fork ini bakal sama warnanya. Koplingnya juga bakal sama warnanya. Itu ya. Kalau kita mau menggerakkan speed ya, contohnya kita mau menggerakkan gigi maju yaitu F1 ya. Contohnya ini. F1 ini gearnya itu yang masuk adalah gear 1 ya. Terus splitternya itu low, ringnya itu low ya. Jadi nanti di mana ring low itu yang warna kuning ini bakal ketarik ke belakang. Berarti itu ringnya low. Splitternya gimana? Kalau kita lihat ini splitternya itu adalah low. Splitternya low juga ya. Jadi kalau splitternya ini low, ini kalau kita lihat splitter low itu adalah mengarahkan coupling sleeve-nya punyanya splitter ini mengarah ke belakang sehingga nanti splitter itu menjadi low. Bagaimana biar ini mengarahkan coupling sleeve-nya ini mengarahkan ke belakang? Ya ini nanti mengaktifkan silinder ini ya. Silinder ini nanti akan ada angin dari depan sini sehingga dia mendorong ke belakang ya, menarik ke belakang sehingga shifter fork-nya ini ketarik ke belakang, nanti coupling sleeve-nya ini bakal ketarik juga ke belakang sehingga splitter akan engage di low. Selanjutnya bagaimana kita mau menggerakkan gearnya ini biar di gear 1 ya. Kalau kita lihat gear 1 itu adalah yang ini ya, yang ini.
Jadi kita harus mengarahkan kopling sleeve-nya ini kita dorong ke depan biar yang masuk adalah gear 1. Nah, gear 1 itu kopling sleeve-nya ini yang warna coklat. Ini adalah namanya adalah gear 1 ya. Jadi gear 1 ini kita dorong ke depan. Selanjutnya di lateral ini kalau kita lihat, lateral itu ada lever ya. Lever inilah nanti yang akan menggerakkan dari gear selector shaft. Jadi gear selector shaftnya itu kalau yang bagian gearnya ini nanti ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 ini. Jadi ke kiri, tengah, atau ke kanan. Kalau kita mau menggerakkan yang coklat ini ya, coklat ini adalah selektor shaftnya itu yang di tengah. Ya, kalau kita lihat ini adalah selektor shaft di tengah ya. Jadi kalau menggerakkan ini kita harus menggerakkan shaft yang ini, shaft tengah. Nah, ini juga harus di tengah. Lateral itu posisi di tengah ketika tidak ada yang mendorong ke kanan dan tidak ada yang mendorong ke kiri. Kalau tidak ada yang mendorong ke kanan dan tidak ada yang mendorong angin ke kiri, jadi silindernya ini tidak ada yang mendorong sama sekali, maka spring yang ada di lateral ini dia akan memposisikan shaftnya ini ada di tengah-tengah ya. Jadi levernya ini berada di tengah-tengah ya. Ketika lever ini sudah di tengah-tengah, nanti selanjutnya yang bekerja adalah di longitudinal. Longitudinalnya ini nanti akan ada angin yang ke sini, ke arah dari belakang sini mendorong si silinder ini untuk maju. Ketika silinder ini maju, maka yang terjadi adalah shaftnya ini akan ketarik maju. Ya, ketika shaftnya ini ketarik maju, lever yang di sebelah kiri juga akan ketarik maju, maka lever yang di sebelah kanan ini juga akan ikut pergerakan maju karena ini satu shaft ya. Jadi lever hijau ini akan ketarik sama longitudinal, terus nanti shaftnya ini akan sedikit berputar ke depan, nanti yang ini juga akan ketarik ke depan ya. Lever ini akan ke depan. Kalau lever ini ke depan, ini akan mendorong yang warnanya coklat ini akan maju ke depan. Kalau ini maju ke depan, nanti shaftnya akan maju ke depan, nanti forknya ini juga akan maju ke depan, habis itu kopling sleeve-nya ini juga maju ke depan. Kalau maju ke depan itu berarti nanti adalah gear 1 itu akan aktif ya, akan aktif. Jadi gear 1-nya engine, ring low-nya engine, splitter low-nya engine. Itu berarti nanti akan masuk speed 1. Longitudinalnya ke depan, lateralnya ke tengah gitu. Terus bagaimana kalau kita mau masuk umpama ke F11 ya. Contohnya ini forward 11. Kalau forward 11 itu nanti yang aktif adalah gear 3. Ya. Gear 3. Gear 3 itu adalah yang warnanya abu-abu. Jadi abu-abu ini posisinya harus ke depan. Bagaimana cara biar abu-abunya ini ke depan? Tentu saja levernya ini harus ketemu sama abu-abu. Ya, lever ini nanti biar ketemu sama abu-abu, jadi lateralnya ini harus bergerak ke kiri karena warna abu-abu ini di sebelah kiri. Jadi lever ini harus ketemu sama warna abu-abu ini. Jadi lateralnya harus bergerak ke kiri. Bagaimana biar bergerak ke kiri? Ya silinder yang di sini harus dikasih angin. Jadi kalau anginnya nanti keluar ke silinder di sini, nanti akan menggerakkan lateralnya itu ke sebelah kiri. Kalau sudah menggerakkan ke sebelah kiri, berarti lever ini akan ketemu sama yang abu-abu. Nah, selanjutnya longitudinal ini akan maju. Kalau longitudinal ini maju, nanti akan menarik yang warnanya
hijau ini, lever warna hijau ketarik, nanti akan diteruskan melalui shaft, narik juga warna coklat ini ya, warna coklat. Jadi lever warna coklat ini akan maju juga, sehingga nanti yang di sini maju, forknya maju, sleeve-nya juga maju. Kalau sleeve-nya maju berarti nanti yang engine adalah gear 3. Jadi gear 3-nya kalau ini forward 11 itu gear 3-nya engine. Begitu cara untuk engine gear 3. Splitternya gimana kalau low? Splitternya low ya berarti yang ini juga splitternya paling depan ini harus ketarik ke belakang ya. Jadi splitternya ini harus ke belakang. Kalau ke belakang itu berarti low. Bagaimana ringnya? Ringnya nanti yang ini harus didorong maju, ringnya ini maju. Jadi kalau ringnya maju itu merupakan ring high. Nah itu kalau ringnya maju, splitternya mundur, terus main gearnya 3 yang aktif, itu berarti nanti adalah speed F11 itu. Jadi di diagram ini sudah saya urutkan dari reverse 1 sampai nanti forward 12. Untuk mengaktifkan angin yang menuju ke masing-masing silinder, contohnya tadi mengaktifkan angin yang menuju silinder longitudinal maupun lateral, itu nanti solenoid valve block V112 ini nanti yang akan mengatur pergerakan angin yang akan masuk ke silinder. Jadi nanti di sini ada solenoid ya, atau valve block. Kalau kita lihat di sini ada valve block, ini ada valve block. Ya tergantung nanti fungsinya ini mau mengaktifkan berapa valve block, nanti tergantung dari fungsinya ya. Nah, bagaimana valve block ini biar aktif? Ya tentu saja valve block ini nanti akan diaktifkan oleh controller TMS ya, Transmission Management System, itu akan ngasih arus menuju valve block. Contohnya ini valve block di B, yang B ini adalah di mana ada arus ya. Kalau ada arus, maka yang tengah ini ya, spool yang tengah ini bakal keangkat ke atas ya. Jadi springnya ini kalah karena di sini jadi medan magnet, ini bakal keangkat ke atas. Kalau ini keangkat ke atas, valve di sini bakal keangkat juga. Kalau valve keangkat itu berarti nanti angin dari sistem itu bakal masuk nanti ke outputnya. Tergantung nanti valve blocknya ini valve-nya siapa ya. Kalau valve blocknya ini untuk lateral right umpama, ya berarti nanti ini akan menuju ke silinder yang sebelah sini sehingga lateralnya nanti bergerak ke kanan. Nanti tergantung ya. Jadi solenoid block itu nanti akan mengaktifkan silinder ya. Silindernya nanti ada banyak ya, silindernya longitudinal, ini silindernya lateral, di belakang itu ada 2 silinder juga. Yang besar ini silindernya ring, terus yang kecil ini silindernya splitter. Demikian untuk pembahasan Scania Optikrus GRSO 935. Jadi perubahan-perubahan speednya sebenarnya kalau didetailkan ini banyak sekali ya. Jadi saya hanya memberi contoh F1, F11, nanti bisa dikembangkan lagi dengan speed-speed yang lain. Terima kasih.